Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Klinik Kimia, senang sekali pada program Ruang Prakarya kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat untuk membahas latihan soal KD 3.1 tentang perencanaan usaha kerajinan limbah bangun datar. Tapi sebelum itu pastikan sahabat sudah subscribe ya channel ini dan aktifkan notifikasinya. Tentunya untuk membangun agar channel ini semakin berkembang dan menyajikan konten-konten terbaik seputar pembelajaran, prakarya, dan kewirausahaan. Terima kasih ya dukungannya. Baiklah sahabat, langsung saja yuk kita bahas beberapa latihan soal tentang KD 3.1 Perencanaan Usaha Kerajinan Limbah Bangun Data. Check it out. Kita mulai dari soal yang pertama. Salah satu usaha untuk meningkatkan usaha kerajinan yang dilakukan oleh seorang wirausahawan adalah A. Perlunya inovasi dan kreativitas. B. Adanya lahan yang luas. C. Bahan harus impor. D. Bahan harus ekspor. Atau E. Perlu modal yang besar. Nah sahabat, kunci sukses dari sebuah usaha itu adalah adanya inovasi dan kreativitas. So, jawaban dari soal ini adalah A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah A. Kertas, B. Plastik, C. Sisik ikan, D. Kulit jagung, E. Daun pelepah pisang. Jika kita perhatikan sahabat, di sini ada limbah dari kertas koran. Kemudian diolah menjadi sebuah kerajinan jam dinding seperti ini. Jadi jawaban yang tepat adalah bahan dari limbah A. Kertas. Soal yang ketiga. Contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya seperti limbah jerami, padi, kulit jagung, batang, daun singkong, kulit bawang merupakan limbah berdasarkan wilayah A. Pegunungan, B. Perikanan, C. Pertanian, D. Kelautan, atau E. Daratan. Nah, kalau kita lihat spesifikasi limbah yang dihasilkan seperti jerami padi, kulit jagung, batang, daun singkong, kulit bawang, ini sepertinya adalah limbah-limbah yang dihasilkan dari hasil pengolahan dalam kegiatan. Ya, jawabannya adalah C. Pertanian. Soal yang keempat. Cara berikut ini yang bukan untuk menggali ide-ide peluang bisnis adalah A. Mengunjungi pameran kewirausahaan. B. Memanfaatkan internet secara terus-menerus. C. Membaca buku, majalah, atau artikel bisnis lainnya. D. Melakukan wawancara dengan sang ahli secara langsung. Atau E. Memanfaatkan kemampuan dan pengalaman pribadi. Nah, di sini yang ditanya adalah bukan untuk menggali ide-ide peluang bisnis. Nah, sahabat bisa mengunjungi pameran, kemudian bisa membaca buku, majalah, atau artikel sehingga membuka wawasan sahabat untuk mendapatkan ide atau peluang usaha. Kemudian bisa melakukan wawancara dengan sang ahli, misalnya pengrajin yang sudah sukses, kita wawancarai untuk mendapatkan pengalaman sekaligus ide-ide peluang usaha. Dan kita juga bisa memanfaatkan kemampuan dan pengalaman pribadi, misalnya pernah mengolah daun kering gitu ya, untuk menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai ide untuk peluang bisnis. Nah, yang bukan adalah B. Memanfaatkan internet secara terus-menerus. Nah, ini bisa jadi pilihan kita sesekali kita misalnya mencari ide di internet. Tetapi kalau terus-menerus kita hanya memanfaatkan internet, maka keoriginalan ya, jadi originalitas dari sebuah ide atau peluang usaha kita itu akan berkurang ya, karena bisa jadi yang di internet itu sudah banyak orang yang membuat kerajinan atau usaha seperti yang kita akan lakukan. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang kelima. Berikut faktor yang termasuk unsur mengurangi risiko usaha adalah adanya A. Kerja keras, pesimis, dan inovasi. B. Ide, strategi, dan pesimis. C. Kemampuan kerja keras dan inovasi. D. Peluang, kekuatan usaha, dan pesimis. E. Kemampuan, peluang, dan kekuatan usaha. Nah, di sini agar kita dapat mengurangi risiko usaha, maka tentu kita tidak boleh pesimis ya.
Nah, kalau yang ada pesimis kita coret. Tapi kita harus perlu meningkatkan kemampuan kita. Dan paling penting kita harus kerja keras dan terus berinovasi. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah C. Soal yang keenam, dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah A. Man, money, dan masa. B. Money, method, dan masa. C. Market, material, dan memo. D. Market, money, dan man. E. Memo, market, dan method. Wah, kalau soal ini membahas tentang sumber daya usaha 6M ya. Ada man, ada money, ada machine, ada method, ya, ada market, dan ada material. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, market, ada pasarnya, target pasar kita, ada uang untuk modal, untuk gaji pegawai, untuk biaya ya, baik itu biaya produksi, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan ada man, ada pelaku usahanya ataupun misalnya ada karyawan, ada orang yang melakukan usaha kerajinan tersebut. Jadi jawabannya adalah D, market, money, dan man. Kita bahas soal yang ketujuh. Administrasi merupakan proses dan tata cara kerja yang terdapat dalam setiap usaha. Maksud dan tujuan wirausahawan melakukan pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan kerajinan perusahaan, yaitu A. Mencari ide-ide peluang usaha yang sudah banyak di Indonesia. B. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. C. Mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. D. Membuktikan setiap transaksi besar keuangan perusahaan. E. Menyebarkan program pengembangan usaha. Nah, di sini salah satu tujuan administrasi dalam hal proses dan tata kerja diharapkan suatu perusahaan itu dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha yang sudah dilakukan. Jadi ada pencatatan apa saja sih proses kegiatan usaha yang sudah dilakukan dan mengorganisasi perusahaan. Jadi organisasi perusahaan juga perlu kita administrasikan gitu sehingga kita mengetahui perkembangan perusahaan kita. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang ke-8. Kegiatan administrasi atau tata usaha meliputi pekerjaan pencatatan yang perlu dilakukan dalam perusahaan seperti A. Mencatat penyelenggaraan distribusi bahan baku, B. Menyusun rencana anggaran perusahaan, C. Mencatat pesanan yang bervolume besar saja, D. Menyelenggarakan pembukuan apabila diperlukan, E. Melakukan pengarsipan khusus dokumen kerjasama dengan pengusaha lainnya. Nah, dalam suatu kegiatan administrasi di suatu perusahaan, maka kita perlu salah satunya adalah menyusun rencana anggaran perusahaan. Sehingga kita tahu berapa anggaran yang diperlukan dalam menghasilkan suatu produk di perusahaan tersebut. Sehingga kita bisa merancang berapa keuntungan yang didapatkan, berapa BEP-nya, berapa titik impas, volume per unit yang harus kita jual untuk dapat mencapai BEP dan mendapatkan keuntungan. Jadi perlu ada penyusunan administrasi rencana anggaran. Jadi jawabannya adalah B. Soal yang ke-9. Dalam komponen perencanaan usaha terdapat analisis pesaing. Analisis ini digunakan untuk A. Memberikan informasi peluang pasarnya serta perkembangan produk untuk bisa bertahan dan menyesuaikan dengan pasar yang ada. B. Mengetahui dari mana sumber dana berasal dan cara mengatur anggaran usaha. C. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. D. Menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Dan E. Menciptakan target pembeli. Nah, di sini fokusnya ya sahabat adalah analisis pesaing. Tentu tujuan kita adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing kita dalam satu pasar yang sama. Apa nih kekuatan dan kelemahannya sehingga kita bisa mengatasi persaingan yang ada dan produk kita menjadi diminati oleh konsumen dan daya belinya semakin meningkat. Soal yang terakhir yaitu soal 10. Berikut ini termasuk langkah-langkah dalam penyusunan proposal atau perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah, kecuali A. Lokasi usaha, B. Aspek produksi, C. Perizinan usaha, D. Pemilihan jenis usaha, E. Nama perusahaan sejenis. Nah, sudah pasti tahu ya jawabannya sahabat, kalau dalam perencanaan usaha kerajinan, dalam kita membuat proposal itu harus ada lokasi usaha,
aspek produksinya, perizinan usahanya, pemilihan jenis usahanya. Jadi yang tidak ada adalah nama perusahaan yang sejenis ya. Ini tidak kita perlukan ya. Jadi jawabannya adalah E. Baiklah sahabat, terima kasih sudah menyelesaikan beberapa soal bersama Bu Murni tentang KD 3.1 Perencanaan Usaha Kerajinan Limbah Bangun Datar. Semoga bermanfaat apa yang sedang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan dukungan berupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang menemani sahabat untuk belajar materi prakarya dan kewirausahaan. Terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya di channel YouTube ini. Bu Murni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.